Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4B. Walaupun hari ini kita pembelajaran kembali daring, tetap semangat ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, malah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya agar pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, untuk hari ini pembelajaran kita adalah tema 2, subtema 1, pembelajaran 6, yaitu tentang sumber energi minyak bumi dan proses pembentukannya. Sekarang perhatikan gambar berikut anak-anak. Di sini ada dua gambar, yaitu gambar kompor gas yang menyala dan gambar mobil yang sedang mengisi bahan bakar di SPBU. Kalian pasti pernah ya melihat gambar tersebut. Terus pertanyaannya, mengapa kompor bisa menyala dan mengapa mobil mengisi bahan bakar di SPBU? Semua ini agar dapat berfungsi, kompor dan mobil memerlukan bahan bakar. Terus kemudian dari manakah asal kedua bahan bakar tersebut? Kita bahas ya. Minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang dibutuhkan manusia. Minyak bumi didapat dari sumber yang berada di bagian kerak bumi. Proses pengambilannya dengan cara dibor pada kilang-kilang minyak. Sekarang ayo kita mengamati. Berikut ada langkah-langkah proses pembentukan minyak bumi. Di sini ada beberapa gambar tentang proses pembentukan minyak bumi ya anak-anak ya. Kemudian, bagaimana proses terbentuknya minyak bumi tersebut? Terbentuknya minyak bumi berlangsung selama jutaan tahun ketika tanaman dan hewan terkubur di lapisan kerak bumi. Semua sisa tanaman dan hewan tergerak ke kerak bumi oleh karena pergerakan lempeng bumi, adanya pergerakan lempeng bumi. Semua sisa tanaman dan hewan tersebut kemudian menjadi fosil dan bereaksi dengan gas alam. Setelah terkubur, mereka akan menjadi fosil bereaksi dengan gas alam. Reaksi dengan gas alam akan mengubah fosil menjadi cairan hitam yang disebut dengan minyak bumi. Minyak bumi tidak dapat diperbaharui, berarti termasuk apa anak-anak? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kenapa? Karena dalam proses pembentukannya, minyak bumi memerlukan waktu yang sangat lama, yaitu berjuta-juta tahun lamanya. Kemudian apa anak-anak manfaat dari minyak bumi? Manfaat yang pertama yaitu minyak bumi sebagai bahan bakar. Seperti tadi mobil, tadi ya anak-anak ya. Minyak bumi yang masih mentah tidak dapat digunakan secara langsung. Minyak bumi ini harus diolah terlebih dahulu. Pengolahan minyak bumi ada beberapa tingkatan seperti proses penyulingan. Hasil dari penyulingan adalah bensin, solar, bensol, minyak tanah, oli, dan beberapa bahan bakar ini digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, misalnya bensin, solar biasanya untuk truk, seperti itu ya anak-anak ya. Ini gambar-gambarnya. Ini adalah oli, ini di SPBU, biasanya kita beli bensin atau solar. Ini mobil yang sedang melakukan pengisian. Kemudian manfaat dari minyak bumi yang kedua yaitu gas cair atau LPG. Biasa digunakan orang tua kita untuk memasak ya. Kemudian yang ketiga industri kimia. Senyawa yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi ini adalah cat minyak, cat dinding, cat mobil, cat kayu. Kemudian yang keempat, produk polimer. Salah satu industri yang memakai polimer adalah industri plastik. Kemudian yang kelima, anak-anak, yaitu pembangkit listrik. Pembangkit listrik memerlukan minyak bumi untuk sumber panas. Minyak bumi diolah secara khusus dan pembangkit listrik akan menghasilkan tenaga dari uap. Uap ini akan menggerakkan turbin dan akan diterima oleh penggerak magnet sehingga menghasilkan listrik. Dari minyak bumi tadi, karena minyak bumi itu jika merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, maka kita harus menghematnya ya anak-anak, kita tidak boleh boros. Kemudian apa hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari terhadap minyak bumi?
Bahan bakar minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Kalaupun dapat memerlukan waktu berjuta-juta bahkan beratus-ratus tahun. Pengguna kendaraan bermotor memiliki hak dan kewajiban untuk penggunaan bahan bakar minyak bumi ini. Apa haknya? Haknya yaitu menggunakan bahan bakar minyak bumi untuk motor, untuk mobil, untuk truk, dan lain sebagainya. Kemudian apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah menghemat penggunaan bahan bakar minyak bumi. Kemarin kita sudah dijelaskan ya, Bu Armi sudah menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Kita akan mendapatkan hak jika kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Kemudian bagaimana anak-anak cara menghemat bahan bakar minyak? Yang pertama, menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak hanya saat menempuh jarak jauh, misalkan kita berpergian jarak jauh. Yang kedua, menggunakan sepeda atau berjalan kaki saat menempuh jarak dekat. Misal kalian antara rumah dengan sekolah itu dekat, berarti kita berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Bisa juga kita menggunakan kendaraan umum. Mengapa? Biar tidak banyak yang membutuhkan bahan bakar minyak ya, seperti bensin, seperti itu. Jika kita menggunakan kendaraan umum. Kemudian, bagaimana sikap kalian terhadap penghematan energi? Bila contoh sikap yang mencerminkan hemat energi. Sikap yang pertama yaitu menggunakan peralatan listrik hemat energi. Yang kedua, mematikan lampu di siang hari karena sudah terang dengan sinar matahari ya anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan listrik seperlunya saja. Yang keempat, efisien dalam penggunaan tenaga listrik. Yang kelima, menggunakan kendaraan hemat bahan bakar. Kemudian yang keenam, mematikan keran air setelah tidak digunakan. Kekayaan alam berupa energi adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri ya anak-anak ya. Namun kekayaan alam ini makin terbatas, maka kita harus bijak dalam menggunakan kekayaan alam. Nah, sekarang kita sampai pada bahan diskusi. Nanti pukul 9 sampai selesai. Anak-anak siap ya. Di HP masing-masing, di grup masing-masing, di grup WhatsApp kita akan mengadakan diskusi. Apa bahan diskusi kita? Ini ada 5 bahan diskusi kita anak-anak, yaitu yang pertama, apakah minyak bumi termasuk salah satu sumber energi? Yang kedua, bagaimana proses terbentuknya minyak bumi? Yang ketiga, manfaat dari minyak bumi itu apa? Yang keempat, hak dan kewajiban kita terhadap minyak bumi. Kemudian yang kelima, kegunaan dari bensin, solar, aftur, dan aspal. Ini adalah bahan diskusi kita hari ini. Nanti saya mulai diskusi pukul 9 di grup WhatsApp kita ya anak-anak ya. Kalian siap? Nanti Bu Armi berikan penilaian bagi yang aktif. Jadi Bu Armi mohon kalian mempelajari dulu materi yang Bu Armi berikan. Nanti pukul 9 kita mulai diskusi. Sekian anak-anak materi dari Bu Armi. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat terus, sehat terus untuk anak-anak. Walaupun kita kembali belajar daring ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.